Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eva Asati dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas saya yaitu tugas ujian akhir semester Ilmu Pendidikan, yaitu mengkreasikan pemahaman terkait materi yang telah diterima selama satu semester ini dalam bentuk vlog ataupun video. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak dosen dan Ibu dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan, yaitu Profesor Yoyon dan Ibu Ima yang telah memberikan kami materi dan ilmu yang sangat bermanfaat. Langsung saja pada materi pertama. Materi pertama yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk. Ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar darinya, tetapi juga bertanya tentang dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari melalui beberapa pendekatan dan melalui beberapa sudut pandang. Beberapa pendekatan itu contohnya yaitu pendekatan ilmiah, pendekatan filosofis, pendekatan religi, dan pendekatan lain-lain. Sedangkan beberapa sudut pandang antara lain yaitu sudut pandang biologi, sudut pandang psikologi, sudut pandang politik, dan sudut pandang lain-lainnya. Dalam mempelajari hakikat manusia, di sini juga menyampaikan aspek-aspek hakikat manusia. Yang saya bisa ambil dari aspek-aspek hakikat manusia ada 7. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua yaitu manusia sebagai kesatuan badan atau roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Yang keenam, manusia sebagai makhluk susila. Dan yang ketujuh yaitu manusia sebagai makhluk beragama. Lalu materi yang kedua tentang makna pendidikan dan batas-batas pendidikan. Bicara tentang pendidikan memang tidak ada batasnya ya teman. Pendidikan itu sangat luas. Pendidikan dalam arti luas dilaksanakan sejak manusia berada di dalam muka bumi ini. Pengertian pendidikan ini juga dijabarkan oleh beberapa tokoh pahlawan. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Setelah berbincang-bincang tentang pengertian pendidikan, dalam materi kedua ini juga membahas tentang batas-batas pendidikan. Batas-batas pendidikan yang diputar oleh para ahli beraneka ragam dan kandungannya. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya. Dalam materi batas-batas pendidikan yang dapat saya simpulkan yaitu ada 4 poin. Poin pertama yaitu pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang artinya pendidikan sebagai kegiatan pewaris budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Nilai-nilai budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Poin yang kedua, yaitu pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, artinya pendidikan sebagai suatu kegiatan yang sistematik dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Poin yang ketiga, pendidik sebagai proses penyiapan warga negara. Artinya, pendidikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu pendidikan sebagai penyimpanan tenaga kerja. Artinya, pendidikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Lanjut dalam materi yang ketiga, yaitu pendidikan sebagai ilmu. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana di situ ada kehidupan pasti ada pendidikan. Dalam perkembangan adanya tuntutan pendidikan yang lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoristis tentang pendidikan. Pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Dalam materi pendidikan sebagai ilmu ini juga membahas tentang sifat-sifat ilmu pendidikan. Sifat ilmu pendidikan yaitu empiris, normatis,
historis, dan praktis. Di dalam materi ini juga membahas tentang metode-metode yang biasanya dipakai dalam ilmu pendidikan. Yang pertama yaitu metode normatif. Artinya, berkenaan dengan konsep manusia yang ideal dan masalah nilai baik dan buruk. Kedua, metode eksplanatori, atau berkenaan dengan kondisi dan kekuatan yang membuat suatu proses pendidikan berhasil. Yang ketiga, metode teknologis, atau mengungkapkan bagaimana melakukan dalam rangka menuju keberhasilan. Yang keempat, metode deskriptif, atau menguraikan kenyataan pendidikan, kemudian mengklarifikasinya. Dan yang terakhir yaitu metode hermeneutis, atau memahami kenyataan pendidikan yang konkret dan historis. Kemudian materi yang keempat yaitu pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem. Sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka. Sistem adalah suatu kelompok unsur yang saling berinteraksi, saling terkait atau ketergantungan satu sama lain yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks. Unsur-unsur sistem juga ada. Ada satu kesatuan organis, adanya komponen yang saling membentuk kesatuan organis, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain, maupun antara komponen dengan keseluruhan, adanya gerak atau dinamika, dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, perkembangan teori sistem. Pada generasi pertama, memahami sebagai sekedar keseluruhan dan bagian, dan itu menjadi teori yang paling tua. Generasi kedua, sistem dipahami sekedar kaitan antara sistem itu sendiri dengan lingkungan. Dan generasi terakhir, yaitu generasi ketiga, sistem dipahami sebagai identiti dan diferensi, atau sistem itu tidak pasif melainkan proaktif pada lingkungan. Kemudian, telaah filosofis tentang sistem. Keberadaan sistem sebenarnya merupakan sesuatu yang bersifat alamiah dan bersifat kodrat. Ada unit kehidupan sistemik dengan bentuk paling besar dan cakupan yang paling luas yang disebut makrosistem. Kemudian, komponen-komponen dalam sistem pendidikan. Dalam usaha memenuhi pendidikan sebagai suatu sistem, berikut adalah penjelasan tentang beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu dasar pendidikan. Dasar pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dijadikan titik tolak untuk memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar. Dari kata itu berarti pendidikan mempunyai tujuan apa yang dicita-citakan dari setiap kegiatan mendidik, mengemukakan beberapa pandangan dan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, isi pendidikan. Isi pendidikan adalah bahan-bahan atau materi pendidikan yang memberikan kepada peserta didik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, metode pendidikan. Metode atau cara bagaimana mendidik agar kelak dapat memilih dan menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan atau kondisi-kondisi pendukung. Yang kelima yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan diartikan sebagai berbagai situasi atau kondisi, tindakan dan perilakuan, tingkah laku dan perbuatan, serta segala sesuatu yang diadakan dengan sengaja dan terencana yang langsung dan tidak langsung. Yang keenam, terdidik. Terdidik adalah individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu pendidik. Pendidik pada hakikatnya bertanggung jawab penuh dalam proses pendidikan agar mengarah pada tujuan pendidikan. Dan materi yang terakhir yaitu aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik dalam pendidikan pada umumnya berasal dari kawasan-kawasan di Eropa dan Amerika. Dan akhirnya tersebar di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan berbagai cara.
Contohnya dibawa oleh penjajah, melalui buku bacaan, dibawa oleh orang yang pergi belajar ke Eropa, dan sebagainya. Penyebaran tersebut menyebabkan pemikiran-pemikiran dari kedua kawasan itu pada umumnya menjadi acuan dalam penetapan kebijakan di bidang pendidikan di berbagai negara. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, navitisme, naturalisme, dan konvergensi. Sampai saat ini, aliran-aliran tersebut masih sering digunakan walaupun dengan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran tersebut. Dari nomor 1 yaitu aliran navitisme. Istilah navitisme dari kata nati yang artinya adalah terlahir. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut kaum navitisme itu, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Jadi, kalau benar pendapat tersebut, percumalah kita mendidik atau dengan kata lain pendidikan tidak perlu. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme berpendapat berlawanan dengan kaum navitisme. Karena berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali tidak ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidik dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidiknya. Dalam pendidik, pendapat kaum empirisme ini terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Yang ketiga yaitu aliran naturalisme. Hampir senada dengan aliran navitisme. Maka aliran ini berpendapat bahwa hakikatnya semua anak sejak dilahirkan adalah baik. Bagaimana hasil perkembangan sangat ditentukan oleh pendidik yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Jika pengaruh atau pendidik itu baik, maka akan menjadi baiklah ia. Akan tetapi, jika pengaruh itu jelek, maka akan jelek pula hasilnya. Aliran naturalisme memiliki 3 prinsip dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Anak didik belajar melalui pengalaman sendiri. 2. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu program pendidikan di sekolah harus sesuai dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Aliran yang terakhir yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran navitisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dari lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat yang baik oleh anak itu. Jadi, kesimpulan dari aliran-aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti sesuatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan demikian seterusnya. Agar diskusi berkepanjangan itu dapat dipahami, perlu aspek dari aliran-aliran itu yang harus dipahami. Oleh karena itu, setiap calon tenaga kependidikan harus memahami berbagai jenis aturan-aturan pendidikan. Gagasan dan pelaksanaan selalu dinamis dan sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini maupun masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan pendidikan itu disebut aliran-aliran pendidikan. Seperti bidang-bidang lainnya, pemikiran-pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya. Dan karena dialog
tersebut akan melahirkan lagi pemikiran-pemikiran baru dan demikian seterusnya. Pada setiap aliran pendidikan memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang perkembangan manusia. Hal ini berdasarkan atas faktor-faktor dominan yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi perkembangan manusia. Nah, itu tadi materi yang sudah saya terima dalam 1 semester ini. Saya berharap semester selanjutnya akan lebih baik lagi. Sampai bertemu di semester genap semuanya. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.